Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Keluarga adalah tempat pola pembinaan iman dan karakter. Keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Marilah bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk kita saling melayani. Kita sambut kehadiran Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti 9 bait 1 dan 3, Pujilah Tuhan hai jiwaku. Bapak Ibu, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada malam hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Saat ini kami akan memulai ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan mau berkati ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Saat ini kami mau berdoa buat pelayan firman, kiranya Engkau mau memberikan hikmat marifat kepada Bapa terkasih agar apa yang beliau sampaikan bisa menjadi rema bagi kehidupan kami pada malam hari ini. Kami sambut ini semua hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian bacaan Mazmur pada malam hari ini. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Dibaringkan di rumput hijau.
Para jemaat, marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa di surga, di malam hari ini Bapa, kami bersyukur di hadapan Engkau atas segala kasih dan penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan yang kami jalani sampai pada saat ini. Dan kami bersyukur kepadamu ya Bapa, pada malam ini kami boleh melaksanakan ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Kiranya ibadah yang kami laksanakan pada malam hari ini adalah layak dan berkenan di hadapan Engkau. Dan ibadah ini juga boleh memberi berkat baru dalam kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau mengaruniakan hikmat bagi kami semua, agar di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini, kami boleh dikuatkan oleh Roh Kudus-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah kami, yang adalah firman hidup itu sendiri. Kami berdoa kepadamu. Amin. Mari berdiri, kita mendengar firman Tuhan yang terdapat pada Yesaya 40, dibaca mulai ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11, yang menyatakan, Hai Sion pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema ibadah kita melalui pembacaan Alkitab pada malam hari ini yaitu diambil dari Yesaya 40, dibaca mulai ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Maka oleh sinode memberi tema di dalam ibadah ini adalah Allah Gembala yang baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah keluarga malam ini yang diberi tema Allah Gembala yang baik, maka berdasarkan firman Allah dalam pembacaan kita, secara khusus di ayat yang ke-11 yang menyatakan, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Saudaraku yang kekasih, salah satu penggembalaan Allah yang dikenal oleh umat Israel adalah gembala yang baik. Kata gembala kali ini
mungkin hanya dikenal di pedesaan atau di daerah-daerah peternakan saja. Sebutan gembala begitu khas bagi umat Israel karena ciri kehidupan mereka yang begitu dekat dengan peternakan, yang hasilnya bukan saja untuk kurban-kurban persembahan, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, dan fungsi gembala acap kali diangkat ke permukaan. Itu berarti bahwa fungsi gembala itu mempunyai kedudukan penting. Gembala mengemban tugas memelihara dan menjaga kawanan gembalaannya, dan dengan demikian siap mempertaruhkan dirinya demi kelangsungan hidup kawanan dombanya itu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam cerita gembala yang baik, dalam bacaan kita ini, dengan perkataan lain, bahwa seorang gembala adalah orang kepercayaan dan orang yang dapat diandalkan dalam keadaan apapun. Itulah sebabnya seorang pemimpin rakyat acap kali diibaratkan sebagai seorang gembala. Tuhan pun menyebut dirinya gembala yang baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang gembala adalah seorang pemimpin yang dipercayai dan mengemban tanggung jawab yang cukup berat. Dan ciri-ciri kepemimpinan seperti itu selalu diperlukan karena dia senantiasa mementingkan mereka atau domba-domba yang dipimpinnya. Dalam bacaan Yesaya 40 dikatakan bahwa Allah sebagai gembala punya visi baru, yakni memperhadapkan keterbatasan umat manusia dengan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu mengangkat segala keterbatasan dan segala kebinasaan manusia guna dapat masuk lingkup kuasa dan kekuatan Tuhan. Itu ada di ayatnya yang ke-10. Saudaraku yang kekasih, umat yang disapa dan dipilih Allah tidak lagi berada dalam lingkaran yang sempit dan tertutup. Selalu ada hubungan yang erat antara Tuhan dan umatnya itu. Suatu komunikasi yang tidak putus-putusnya, seperti hubungan yang rapat antara gembala dan ternak gembalaannya itu sendiri. Di dalam melaksanakan tugas, ancaman dan tantangan bisa saja menimpa kawanan gembalaannya itu. Tetapi adanya sang gembala yang memberi ketenangan karena dia bagaikan perisai. Berhadapan dengan kemuliaan Tuhan, umat akan menyadari kelemahan dan keterbatasannya. Tetapi serentak pula umat diingatkan akan relasi yang kokoh dengan Tuhan yang bagaikan gembala. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, umat Tuhan atau gereja ditempatkan di tengah-tengah sejarah dunia. Dengan kata lain, bahwa gereja berada dalam pusaran arus pengaruh yang kuat yang dapat menyeretnya dan menghambatnya. Tetapi bila gereja digambarkan sebagai perahu layar yang mengarungi samudra, tidak selalu ia berada di air yang tenang. Pada saat yang penting amat diperlukan arahan
yang dapat membawa pada pengambilan sikap. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, Nabi Yesaya berkata bahwa di tengah ancaman kebinasaan, firman Allah merupakan kepastian satu-satunya. Seperti dikatakan dalam ayat yang ke-8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Dengan kepastian itu, gereja senantiasa berada dan melakukan tugas-tugas panggilannya. Itu tidak berarti bahwa ia tidak merasakan hadangan dan pukulan yang menerpanya. Tetapi justru kejadian-kejadian seperti itu memperkokoh keyakinannya pada Sang Gembala yang baik satu-satunya. Sejalan dengan itu, maka tugas umat Allah adalah meneruskan peran-peran penggembalaan Allah itu dalam relasi mereka dengan sesama, menjadi teladan di hadapan sesama dalam hal keadilan, ketulusan, kejujuran, kesetiakawanan, agar mereka mencerminkan perilaku hidup yang baik sebagai pembawa kabar baik atau pembawa berita firman Allah, sebagai saksi Allah, dan menjadikan kita juga sebagai gembala yang baik, penuh kasih, dan selalu menciptakan damai sejahtera Tuhan Allah. Allah adalah gembala yang baik karena kasih-Nya menghimpun, memangku, dan menuntun umat-Nya, baik sebagai gembala domba dan juga sebagai pemimpin bersama-sama melakukan pelayanannya dan kesaksiannya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya di dalam kita menjalani kehidupan kita setiap saat, kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita yang menuntun, membimbing, dan menolong kehidupan kita, baik di dalam kita melaksanakan setiap tugas dan pekerjaan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah sebagai pemimpin kita, sebagai gembala kita, selalu menyertai kehidupan kita bersama-sama. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari,
jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, ya Bapa di surga, Allah yang selalu setia di tengah-tengah kehidupan kami. Ada rasa syukur yang kami sampaikan di hadapan Engkau ketika pada malam hari ini, melalui waktu dan kesempatan ini Bapa, kami bersama dengan keluarga-Mu sebagai satu persekutuan jemaat Marturia Lojanan boleh melaksanakan ibadah keluarga pada malam hari ini. Di dalam ibadah yang telah kami laksanakan secara bersama-sama, kami telah membaca dan menyampaikan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah peribadatan ini ya Bapa. Kiranya firman yang telah kami dengar secara bersama-sama itu boleh memberi kekuatan baru dalam setiap kehidupan kami, dan kami memohon kepadamu ya Tuhan, jadikanlah firman itu sebagai penuntun dalam setiap kehidupan kami. Dan kami juga memohon kepadamu ya Bapa, di dalam kami menjalani setiap kehidupan dari waktu ke waktu, Engkau kiranya selalu bersama-sama dengan kami, menuntun, membimbing, dan menolong kami di dalam setiap kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, baik dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan kami. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami semua. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam doa ini kami memohon kepadamu ya Bapa, dalam persekutuan kami sebagai jemaat Marturia Lojanan, secara khusus kami berdoa para pemimpin-pemimpin yang Tuhan telah pakai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di dalam pelayanan-Mu di dalam jemaat Marturia Lojanan ini. Pada saudara-saudara kami yang terkait dalam pelayanan ini, pada para pendeta, para presbiter, para pengurus ke-6 Pelkat, dan para panitia dan komisi-komisi. Tuhan Engkau kiranya menyertai kami dalam kebersamaan kami, dalam rangka kami menjalankan tugas dan tanggung jawab melalui pelayanan ini. Kiranya Roh Kudus membimbing dan menguatkan kami Bapa, agar kami semua boleh dimampukan untuk menjalankan tugas-tugas ini. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, kepada saudara-saudara kami, bagi jemaat kami yang saat ini sedang dalam pergumulan, bergumul karena sakit, baik mereka yang menjalani perawatan di rumah sakit maupun mereka yang menjalani perawatan di rumah mereka masing-masing. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, Engkau kiranya menyertai mereka dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi ketika mereka sedang dalam kondisi tubuh yang lemah karena sakit. Biarlah kiranya melalui jamahan tangan Tuhan yang penuh kasih, kiranya itu boleh memberikan kekuatan, boleh memberikan kesembuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Dan juga kami berdoa kepadamu ya Tuhan, bagi jemaat kami yang saat ini menjalani perawatan di rumah sakit, kami memohon kepadamu Bapa, bagi seluruh perawat yang Tuhan telah pakai untuk melaksanakan tugas pelayanan kepada mereka, para dokter bahkan para medis, Tuhan kiranya menyertai mereka, memberkati mereka, agar mereka selalu diberi kemampuan dalam mereka menjalankan tugas pelayanan mereka kepada saudara-saudara kami ini. Ya Bapa di dalam kerajaan surga,
Kami juga berdoa kepadamu ya Bapa, kepada pemerintah negara dan bangsa kami, baik mereka yang berada di tingkat pusat maupun mereka yang berada di tingkat yang paling rendah. Tuhan, kami memohon Engkau kiranya menyertai mereka dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin kami pada bangsa dan negara ini. Juga kami berdoa kepadamu ya Tuhan, kepada jemaat kami yang pada saat ini, yang bersukacita karena memperoleh berkat dan anugerah dari Tuhan, bersukacita karena merayakan hari ulang tahun, bersukacita karena merayakan hari ulang tahun pernikahan, yang bersukacita karena mendapatkan berkat daripada Tuhan, dan bersukacita karena sukses dalam pekerjaan, dan juga mereka yang bersukacita karena sukses dalam pendidikan. Tuhan, Engkau kiranya menguatkan sukacita mereka. Biarlah kiranya sukacita yang mereka peroleh adalah benar-benar merupakan kasih dan anugerah yang Tuhan selalu nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, mereka bersukacita kepadamu karena mereka yakin dan percaya bahwa begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga dengan sendirinya mereka mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa kepadamu Bapa, kepada saudara-saudara kami, janda, duda, fakir miskin, yatim piatu yang membutuhkan pertolongan. Tuhan, Engkau kiranya menggerakkan bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka, agar melalui uluran tangan mereka boleh memperoleh kecukupan kebutuhan mereka. Dan Tuhan kiranya memberkati segala tugas dan pekerjaan mereka. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu, seringkali kami banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Oleh karena itu Bapa, di dalam ibadah ini kami memohon Engkau kiranya mengampuni, mengasihi dan menguatkan kami, agar kami selalu memperoleh pengharapan yang berasal daripadamu. Di tengah-tengah situasi dan kondisi dalam pergumulan ini, Tuhan, kami tetap memohon kepadamu, Engkau kiranya selalu bersama-sama dengan kehidupan kami. Berkati kekuatan dalam kehidupan kami, berkati segala kesehatan dalam kehidupan kami sebagai jemaat, sebagai satu persekutuan. Terima kasih kami kembalikan kepadamu ya Bapa. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu melalui ibadah keluarga pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saat memberi dan bersyukur, ingatlah bahwa hidup ini milik-Nya. Segala yang kita terima adalah belas kasih-Nya. Mari bersyukur karena Tuhan memberkati kita dalam mengelola berkat-Nya. Syukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan syukur ini di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Apa yang kami berikan ini dari tangan-Mu jualah. Karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, sumber kekuatan kita hanya pada Allah Tuhan Yesus. Sekarang jalanilah hidup saudara untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Mari kita menyanyi puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 402, bait yang pertama dan baitnya yang ketiga, Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera, kasih Allah melalui persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara, mulai pada malam hari ini sampai selama-lamanya.